siang teman-teman, Bapak Ibu Fasilitator. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Puskesmas Sempur, Bogor Timur, Mekarwangi, dan Tegal Gundil akan mensimulasikan tugas MPI 4. Dipersilahkan. Pak Budi usia 30 tahun, pada tanggal 4 Maret 2021 baru saja diidentifikasi oleh petugas puskesmas sebagai kontak erat atau tanpa gejala dari kasus Pak Ahmad. Pak Budi diminta oleh petugas puskesmas untuk diperiksa. Assalamualaikum, perkenalkan Pak Budi, saya Silvi, tracer dari Puskesmas Sempur. Saya mau bertanya nih Pak, dalam 7 hari ini, apakah Bapak pernah bertemu dengan Bapak Ahmad? Waalaikumsalam Ibu. Iya benar Bu, 3 hari ini yang lalu saya bertemu dengan Tuan Ahmad, karena kebetulan kami juga bekerjanya dalam satu ruangan yang sama Bu. Bapak dalam satu ruangan ini memakai masker nggak Pak? Kami selalu pakai masker Bu. Oke, terus Bapak jaga jarak nggak dengan Pak Ahmad? Iya Bu, saya jaga jarak. Kebetulan juga meja saya sama meja Pak Ahmad itu jaraknya 1 meteran Bu. Ya baik Pak, Bapak Budi, kami melihat nih Bapak sepertinya memang masuk atau termasuk kontak erat dari Pak Ahmad ya. Bapak tahu kan Pak Ahmad itu positif COVID Pak. Nah jadi kami minta nih Bapak untuk melakukan pemeriksaan antigen esok hari. Bagaimana Pak? Oh baik Bu, kalau gitu nggak apa-apa. Kira-kira besok jam berapa Bu ya? Dan apa aja Bu ya yang harus saya persiapkan buat besok? Besok Bapak datang jam 8 ya Pak ke Puskesmas Sempur dan membawa fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga Pak. Baik Bu. Keesokan harinya, sesampainya Pak Budi di Puskesmas Sempur, Pak Budi menghubungi petugas Puskesmas oleh Mbak Silvi, diarahkan untuk pemeriksaan di tempat khusus pemeriksaan kasus COVID di Puskesmas Sempur. Selamat pagi, Bu. Saya Bapak Budi, Bu, yang dijadwalkan hari ini buat pemeriksaan antigen, Bu. Ya, pagi Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan pemeriksaan, ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab nanti ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak? Ada banyak nih yang mau diisi Pak formnya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Petugas tracer bertanya kepada Pak Budi sambil mengisi form penyelidikan epidemiologi. Selanjutnya Pak Budi dilakukan pemeriksaan antigen dan hasilnya negatif. Pak Budi, ini udah ada hasil antigennya nih dan alhamdulillah Pak, Bapak negatif COVID antigennya Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya, Bu, ya. Iya Pak, sama-sama. Tapi nih Pak, walaupun Bapak memang negatif, ada prosedur dalam prosedur penanganan COVID ini, Bapak harus melakukan karantina Pak, dan akan dilakukan pemeriksaan ulang PCR 5 hari kemudian Pak. Loh. Kenapa saya harus diperiksa lagi, toh, Bu? Iya, karena Bapak kan termasuk kontak erat nih Pak dengan Pak Ahmad yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Dikhawatirkan saat ini ketika Bapak pemeriksaan antigen ini, virus belum bisa terbaca Pak di laboratorium. Karena virus itu butuh waktu untuk memperbanyak diri. Nanti setelah 5 hari berikutnya kan Bapak di PCR Pak, dan ternyata hasilnya negatif, maka karantina Bapak selesai. Tapi bila hasilnya positif, maka Bapak harus diisolasi mandiri. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah jelas? Iya Bu, iya sudah jelas. Tapi Bu, boleh nggak saya di rumah saja Bu isolasinya? Karena saya kok ngerasa itu nggak sakit apa-apa Bu. Boleh nggak kalau di rumah saja? Boleh Pak, boleh. Pada prinsipnya memang bisa di rumah. Tapi kami melihat kondisi rumah Bapak dulu ya Pak, apakah memang memungkinkan untuk karantina di rumah atau tidak. Baik Bu. Petugas surveillance Puskesmas, Ibu Heni, melakukan koordinasi dengan kader, RT, RW, dan petugas kelurahan setempat terkait melihat kondisi rumah Pak Budi. Kemudian Bu Heni beserta kader RT, RW, dan petugas kelurahan melakukan kunjungan ke rumah Pak Budi untuk melihat kondisi rumah Pak Budi.
Didapati rumah Pak Budi kurang layak untuk menjadi tempat karantina. Karena rumahnya kecil dan penghuni di dalam rumah itu cukup banyak. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kondisinya hari ini? Ada keluhan tidak? Alhamdulillah, tidak ada keluhan, Ibu. Iya, perkenalkan dulu ya Pak, saya petugas surveillance atau bagian penyakit menular dari Puskesmas. Saya nanti akan melihat kondisi rumah Bapak dulu ya. Nah, ini setelah tadi saya lihat, untuk kondisi rumah Bapak ini tidak memungkinkan atau tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat karantina. Nah, nanti saya akan melakukan koordinasi dengan wilayah sama Bu RT atau sama Bu RW untuk menyediakan atau tanya dulu untuk ada tempat balai karantina atau tidak ya Pak? Oh, baik, Bu. Menurut RW Siaga COVID, tempat sudah memiliki rumah karantina di RW 2. Bu Lurah, di tempat kita punya tempat karantina kan ya, Bu? Oh iya Ibu, di RW 2 sudah ada disediakan rumah karantina. Oh, kira-kira masih ada tempat kosong nggak ya, Bu? Ada Bu RT. Pak Budi berkenan nggak untuk dikarantina di rumah karantina? Baik, Bu. Saya mah nurut aja, Bu. Gimana Ibu aja. Yang penting terbaik buat kami semua. Tapi itu bayar nggak, Bu? Gratis, Pak. Bapak tenang aja, semua sudah disiapkan. Akhirnya Pak Budi melakukan karantina di rumah karantina. Ibu Kader melakukan pemantauan harian terhadap Pak Budi di rumah karantina. Pemantauan dilakukan setiap hari selama 5 hari. Ibu Kader melakukan pemantauan harian secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung melalui WhatsApp dan bisa juga secara langsung, tapi dilakukan di luar ruangan. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, minimal jarak 1 meter, menggunakan APD, dan memastikan Pak Budi juga menggunakan masker yang memenuhi standar. Hari pertama pemantauan. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana hari ini? Apa ada keluhan? Selamat pagi juga, Bu. Alhamdulillah, Bu. Hari ini saya tidak ada keluhan, Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan minum yang bergizi, minum vitamin, dan berjemur juga ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Demikian simulasi dari kelompok kami. Pemantauan tetap dilakukan dari hari pertama sampai hari ke-5. Terima kasih. Terima kasih semuanya.